Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya. Untuk tutorial kali ini kita akan mendekor tat kombinasi buttercream dengan fondant ya. Nanti covernya pakai buttercream steam dan dekornya pakai fondant biar jadi tat secantik ini ya. Oke. Nanti ini durasinya lumayan panjang, jadi saya usahakan antara part 1 dengan part yang lain ini saya bikin sedetail mungkin, serapat mungkin ya, biar kalian juga nggak kelamaan, tapi penjelasannya tetap kalian bisa mengerti. Oke. Yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Nah, ini adalah base cake yang kita gunakan. Sengaja saya pakai 3 layer ya. Ini ukurannya 18 cm. Kenapa saya isi 3 layer? Agar nanti tinggi cake-nya ini lumayan tinggi juga. Soalnya kita akan pakai banyak dekorasi dari fondant. Kalau nanti dibikin ceper nih, nanti kurang bagus dan kita nggak leluasa menempelkan fondant-fondantnya ya. Nah, untuk langkah yang pertama seperti biasa, pemolesan base cake dulu. Dipanaskan buttercreamnya ya, di steam sebentar saja asal lunak biar kita lebih nyaman mengoleskannya seperti ini nih. Kalau kondisi buttercreamnya agak padat, nanti banyak sekali remahan yang berjatuhan kayak gitu ya. Nah, seperti ini. Di tutorial kali ini kita akan pakai teknik buttercream steam. Untuk kalian yang belum tahu apa sih buttercream steam itu, ini adalah teknik mencairkan buttercream biar kondisinya agak cair tapi tidak sampai jadi minyak ya. Jadi nanti kondisi buttercream cairnya ini sampai batas kita bisa menuangkannya, tapi jangan terlalu encer. Nanti saya tunjukkan cara-caranya, step-stepnya untuk mencairkan buttercream yang benar seperti apa ya. Oke. Untuk lapisan awalnya seperti ini, berhubung nanti kita akan menyiramkannya dengan buttercream cair, jadi otomatis ini untuk polesan pertamanya dibikin sehalus mungkin, semulus mungkin ya. Nanti kalau kita cover awalnya udah bagus, udah mulus, untuk step selanjutnya waktu kita siramkan dengan buttercream steamnya, ini hasilnya juga akan bagus pula. Jadi kalian jangan heran ya kalau kita pakai teknik buttercream steam, pemakaian buttercreamnya memang harus lebih banyak. Stoknya diperbanyak ya. Nah, ini udah selesai pemolesan base cake-nya. Sekarang kita mencairkan buttercream. Harus selalu diingat-ingat kalau kita mencampurkan di awal-awal seperti ini buttercream dengan warnanya, ini diaduk secara rata dulu ya sebelum ini naik di atas kompor. Jadi warnanya harus tercampur dengan baik baru ini dipanasi. Kalau kalian dari awalnya udah mengaduknya tidak rata, akan muncul bintik-bintik yang semacam kayak putih-putih gitu ya, kurang mulus dilihatnya. Nah, seperti itu. Lalu dipanaskan di atas panci yang isinya air panas, pakai double panci ya. Dan ketika air panas yang ada di panci bawah ini udah mendidih, matikan saja kompornya. Kita udah mendapatkan uap panasnya. Atau kalian ragu, bisa pakai api yang paling kecil kayak gitu ya, sampai agak cair seperti ini. Kalau dirasa cukup cair, segera turunkan dari kompor. Kita atur kekentalannya atau kita atur keencerannya di bawah saja seperti ini biar tidak kebablasan menjadi minyak semua. Oke, kalau udah cukup tingkat keencerannya kayak gini ya, ini bisa dimasukkan di dalam gelas yang diisi dengan plastik biar kita lebih mudah menuangkannya ya, kayak gini. Untuk tingkat keencerannya kayak gini, ini tidak terlalu cair dan juga tidak terlalu kental. Jadi waktu kita menyiramkan di atas cake-nya, ini mengcovernya bisa bagus, tidak tipis dan tidak tebal, dan jalannya juga pas kayak gini ya. Kalau terlalu kental nanti jalannya bakalan lama, pasti akan mengendap atau membeku di tengah jalan ya. Kalau terlalu encer nanti lapisan terlalu tipis dan base cake-nya akan kelihatan kayak gitu ya. Oke, jadi untuk tingkat kekentalannya memang harus dipaskan, dan kunci dari buttercream steam ini memang latihan ya, biar kita lebih terasa feelingnya. Kalau semakin sering latihan, jadi kita akan semakin terlatih perasaannya. Untuk tingkat kekentalannya pasnya seperti ini gitu ya. Oke, untuk bagian bawahnya yang berlebih seperti ini, yang meleleh ya, menempel di atas tatakan tatnya, bisa diambil dengan menggunakan spatula plastik. Lalu untuk bagian bawah yang kurang rapi, kita rapikan dengan spatula yang dipanasi ujungnya ya. Kita menyentuh bagian tepinya saja, jangan sampai menggores bagian atas. Jadi untuk tingkat kecondongan spatulanya diatur sedemikian rupa, jadi ujung spatula yang menyentuh cuma bagian bawah saja kayak gitu ya, jangan sampai menggores bagian atas. Nanti sia-sia kita bikin buttercream steam mulus-mulus tapi tergores kayak gitu ya. Jadi mesti hati-hati waktu kita masuk di step ini, cukup bagian ujungnya saja yang menyentuh ya. Nah, kayak gini udah selesai, udah rapi. Kita sekarang masuk di step selanjutnya, mendekor pakai fondant.
Caranya seperti ini, ambil fondan warna merah, lalu kita gilas agak tipis. Untuk panjangnya ini disesuaikan dengan diameter cake yang kita pakai. Dan untuk lebarnya saya pakai ukuran 3 cm ya. Nah, kayak gini. Terus kita kasih semacam kayak tanda. Untuk ukurannya jadi 3 kali 3 cm. Kayak gitu ya. Bisa dikasih titik-titik, lalu dengan penggaris kita langsung potong-potong jadi kotak kecil-kecil ya. Pakai cutter bisa, kalau saya nyamannya pakai penggaris saja gitu ya. Jadi langsung tekan-tekan udah jadi kotak-kotak seperti ini. Lalu ditempelin semuanya ya di sisi bagian atas. Memutar sampai ini full. Kayak gini diatur serapi mungkin. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita membuat pintu masuk bis tayo. Dan agar lebih mudah membuatnya, kita pakai sistem jiplak ya. Kita ukur sebesar apa sih pintunya, lalu kita pakai pola dengan menggunakan kertas karton atau kertas biasa bisa ya. Dan untuk lebar dari pintunya disesuaikan dengan besar bis tayo yang kita pakai. Antara satu mainan dengan mainan yang lain ini pasti besarnya beda, jadi kita pakai ukuran berdasarkan besarnya mainan ya. Kalau polanya udah terbentuk, sekarang kita jiplak seperti ini. Nah, ini udah jadi pintu warna hijau. Dan untuk hiasan di pintu atasnya kita pakai pola yang sama seperti ini, tapi nanti kita akan potong lebarnya sedikit saja, cukup di bagian atas ya. Nanti kita akan tempelin di atas pintunya. Nah, cukup kecil saja kayak gini. Pakai penggaris bisa, pakai cutter bisa. Dan cara menempelkannya bisa pakai bantuan sedikit air ya. Air minum, ini tidak pakai lem khusus ya. Kita lemnya pakai air putih biasa. Nah, kayak gini ditempelin. Udah jadi ya. Untuk pintu warna hijau, lakukan hal yang sama. Kita bikin 3 pintu, warna biru dan warna kuning. Ditempelin ini nih, secara rapi ya, di kanan kirinya pintu hijau tadi. Oke, kita udah selesai bikin pintunya. Sekarang bikin hiasan, ini semacam kayak tembok yang akan dibikin di bagian bawah seperti ini ya. Temboknya warnanya coklat. Untuk ukurannya nanti kalian ukur juga sesuai dengan besar cake yang kalian pakai ya. Nah, untuk persegi panjangnya ini nanti juga akan ditempelkan melingkar di sisi bagian bawah, juga di samping pintu-pintunya bis. Kita bikin motif seperti ini, kotak-kotak ya. Kita tekan dengan menggunakan penggaris, jangan sampai putus. Ini cukup membentuk geratan saja. Dan kita tempelkan di sisi bagian bawah seperti ini secara memutar. Dan untuk ruang-ruang kosong antara satu pintu dengan pintu yang lain, ini juga diisi tembok-tembok coklat kayak gini nih. Oke, jadi ruangnya tidak ada yang kosong, terisi semuanya ya. Udah selesai, kita sekarang bikin cetakan hurufnya, nama yang ultah, cukup nama panggilan saja. Ini warnanya dibikin selang-seling sesuai dengan warna bis tayo ya. Ada hijau, terus merah, kuning, sama biru. Ini dibikin selang-seling aja ya. Jadi tiap hurufnya ini warnanya bakalan macam-macam. Nah, kayak gitu. Ini pakai cetakan huruf fondan yang agak besar biar jelas nih terlihat ya. Kalau udah selesai mencetak hurufnya, sekarang kita menempelkannya di atas fondan warna hitam seperti ini, semacam kayak background ya. Jadi huruf yang warna-warni itu dikasih background warna hitam di belakang. Caranya seperti ini, dioleskan dengan menggunakan air minum, air putih, ditempelin semua hurufnya ya satu-satu. Posisinya agak mepet saja seperti ini. Lalu dengan menggunakan ujung cutter kita potong mepet dengan hurufnya juga. Jadi hitam-hitamnya cuma terlihat sedikit di bagian tepi. Nah, kayak gini ya. Usahakan cutternya agak tajam biar nanti jalannya tidak tersendat-sendat ya, bisa lancar waktu kita memotong fondannya. Nah, hasilnya seperti ini nih. Lalu ditempeli di atas pintu warna hijau. Cara menempelkannya juga sama, dikasih olesan air sedikit seperti ini. Berhubung waktu kita bikin ini cuacanya agak panas, jadi memang butuh lem ya, lemnya air putih saja. Kalau udah selesai mencetak nama yang ultah, sekarang kita bikin ucapan semacam kayak happy birthday atau yaumul milad gitu ya. Pakai huruf yang lebih kecil ukurannya, ini sekitar 2 cm ya. Warnanya warna putih saja, seperti ini biar kontras dengan warna yang bawah. Dan cara menempelkannya sama, pakai background fondan warna hitam. Kayak gini ya. Fondan agak tipis, tapi jangan ketipisan ya. Nanti sekiranya kalau diangkat nggak akan gampang sobek
kayak gitu nih. Ditempelin semua ini huruf-hurufnya. Lalu cara memotongnya ini nggak pakai cutter, langsung saya pakai penggaris mepet gitu ya, kayak gini. Nah, lalu ditempelin di bagian atas. Di bagian atas nama yang ultah, tapi ini di sisi fondan bagian merah-merah ya. Nah, kayak gini. Lalu ditempelin center ya, center dengan nama yang ultah tadi, biar bagus nih kalau dilihat dari depan. Sekarang kita bikin hiasan yang selanjutnya, pohon dari fondan juga, agar nanti pohonnya ini bisa tegak berdiri, tidak gampang patah. Nanti kita akan pakai penyangga di bagian tengahnya ya. Untuk batangnya kita kasih motif ulir-ulir kayu seperti ini. Oke, kita langsung bikin 4 ya, 4 pola batangnya. Nah, kayak gini. Lalu untuk penyangga bagian tengahnya kita kasih stick es krim biar nanti nggak gampang roboh nih. Oke, cara menempelkan stick es krimnya, dikasih sedikit olesan air seperti ini. Lalu kita letakkan di bagian tengahnya seperti ini ya. Jangan lupa untuk sisi paling bawah ini disisakan sedikit, jadi tidak semuanya terbalut dengan fondan. Oke, nanti ini fungsinya untuk menancapkan ya, biar gak gampang roboh dan bisa menyatu di bagian dalam cake juga. Nah, tujuannya seperti itu. Lalu dibalutkan seperti ini sampai keseluruhan sisi stick es krim ini tidak kelihatan. Bisa dirapikan. Nah, jadinya seperti ini ya. Langsung bikin 4, nanti akan ditaruh di atas 2, di bawah 2. Batangnya udah jadi, sekarang kita bikin daun-daunnya. Modelnya simpel saja, gilas fondan agak tebal yang warna hijau seperti ini. Pakai pemotong fondan yang pinggirnya bergerigi, kita bikin lingkaran, langsung 4 ya. Dan motif di tengahnya, pakai cetakan fondan yang berbentuk bunga yang ukurannya kecil, kita cap seperti ini nih. Oke. Dibikin simpel saja biar nanti gampang menempel. Dan cara menempelkan daun-daunnya caranya sama, dikasih sedikit olesan air lalu ditempelin kayak gini ya. Nah, udah selesai. Disisihkan dulu, jangan langsung ditancapkan, biarkan ini kering dulu biar lebih menempel, gak gampang jatuh ya. Disisihkan saja sambil nunggu set. Lalu sekarang kita bikin hiasan semacam kayak apa ya, penanda kalau pas kita melewati proyek atau di jalan-jalan, biasanya kan ada ini kayak semacam rambu-rambu yang warnanya oranye, lalu ada motif putih-putih di bagian tengahnya. Namanya apa sih? Semacam kayak rambu-rambu lalu lintas, atau pas di proyek pertambangan juga ada tanda seperti ini ya. Caranya simpel saja, pakai fondan warna oranye, lalu dibikin ini bulatan yang agak mengerucut ke atas ya, kayak tadi. Udah dilihat ya videonya. Lalu untuk ulir fondan warna putih seperti ini, dilingkarkan saja, jangan lupa dikasih olesan air juga biar nanti ulirnya bisa menempel dan gak gampang melorot. Nah, kayak gini ya, semacam kayak spiral kayak gitu nih. Langsung bikin 4, nanti ini akan dipasang di bagian atas juga bagian bawah. Dan ini adalah topper-topper kertas yang saya siapkan biar nanti tidak terlalu banyak beban di bagian atas cake-nya. Saya pakai topper kertas print seperti ini ya. Ada rambu-rambu lalu lintas, ada tulisan Tayo juga, sama topper happy birthday-nya seperti ini. Dan cara menempelkannya dengan bantuan lem tembak biar merekat kuat ya. Dan untuk penyangga yang butuh tiang tinggi, bisa pakai sedotan seperti ini. Sedotan yang bahannya agak kaku ya, biar nggak gampang meleot. Oke. Nah, udah ditempelin sama lem tembak semuanya. Dan ini adalah bis yang akan kita gunakan. Ada 4 warna yang familiar sekali. Oke, kayak gini. Dan cara menancapkannya di atas cake-nya biar nggak gampang geser-geser atau terjatuh ya waktu dibawa pulang. Kita cari sisi yang ada lubangnya di bagian bawah bisnya, lalu ditancapkan dengan tusuk gigi atau pakai tusuk sate, semacam kayak tiang yang akan nancap di bagian dasar cake-nya juga ya. Nah, kita sisihkan dulu. Lalu untuk rambu-rambu yang warnanya oranye ini, cara menempelkannya di atas tatakan tatnya bisa dikasih sedikit air ya. Dan untuk bis yang menempel di bagian bawah, di atas tatakan tatnya juga, biar ini nggak geser-geser, di bagian rodanya dikasih sedikit fondan ya. Tapi sebelumnya udah dikasih olesan air dulu, di bawahnya fondan juga dikasih olesan air lagi, lalu ditempelkan di atas tatakan seperti ini ya. Ini nanti akan merekat kuat karena ada lem di bagian rodanya.
Next, selanjutnya kita akan menempelkan pohon yang akan ditaruh di bagian bawah. Berhubung tadi tiangnya agak kepanjangan ya bagian batangnya, jadi saya patahkan sedikit, saya patahkan separuh biar nggak gampang roboh nih pohonnya. Cara menempelkannya pakai sedikit fondan, pakai warna yang sama, warna coklat seperti ini, lalu ditancapkan ya. Lalu bisa dirapikan biar nanti tegak berdiri. Usahakan posisinya bisa lurus gitu ya. Nah kayak gini. Kalau batangnya terlalu tinggi nanti rawan roboh, jadi saya patahkan separuh dan ditempelin di belakang bisnya kayak gini ya. Nah ini nggak akan roboh, aman. Lalu untuk langkah selanjutnya kita tempelin semuanya ya, aksesoris di bagian bawah juga di bagian atas keseluruhan ya, dan jadinya seperti ini nih. Untuk bagian atasnya, cara menancapkannya biasa saja. Kita atur posisinya serapi mungkin. Untuk bagian rambu-rambu warna oranye di samping kanan kirinya bis. Lalu untuk tancapan rambu-rambu juga happy birthday-nya ini bagian belakang kayak gini. Diatur serapi mungkin ya. Yang pasti kalau dilihat dari depan ini looknya tampak cantik kayak gitu. Nah udah jadi ya. Gimana, capek lihat videonya? Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Kalau mungkin suatu saat kalian ingin bikin tat dengan model seperti ini, mudah-mudahan bisa jadi contoh biar punya bayangan, oh nanti saya bikinnya dengan cara seperti ini. Oke, yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetaan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.